أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Semoga bapak-bapak ibu-ibu di dalam bulan Ramadan ini semakin sehat. Karena Rasulullah bersabda, "Summu tasihu." Berpuasa akan membuatmu menjadi sehat. Mesin aja dipakai terus, lama-lama aus. Udah aus jadi rusak, keplek. Nah, manusia sama. 1 tahun nggak ada puasanya, pakai makan aja terus, minum aja terus, berkegiatan aja terus. Lama-lama pankreasnya capek, lama-lama livernya capek, nggak ada istirahatnya, ngegiling terus. Akhirnya jadi sakit gula, akhirnya jadi sakit tinggi lemak, hiperlipidemia, dan lain sebagainya. Lama-lama jadi hipertensi, lama-lama jadi sakit macam-macam ya. Nah, dengan berpuasa itu seperti diistirahatkan jasmani maupun rohani. Ruhnya nggak mikirin dunia terus, sibuk aja pagi siang sore malam pergi pulang-pulang malam. Begitu aja terus, nggak ketemu anak, nggak ketemu bini. Nah, bulan Ramadan ini, Masya Allah, bulan penuh berkah. Kita menjadi lebih sehat, amin ya robbal alamin. Gulanya yang tadinya tinggi, gula darahnya jadi normal kembali. Nah, kalau diteruskan nanti dengan puasa-puasa sunnahnya, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa-puasa pertengahan bulan, tanggal 15, 14, 15, 16, wah luar biasa itu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, tentang petuah, nasihat-nasihat bagi para pelajar. Kita kan lagi belajar ini, ya toh? Kita lagi menuntut ilmu sehingga kita adabnya tahu. Terkadang terlihat disiplinnya saja secara kasar, tetapi secara hati tidak diperhatikan. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada nasihat rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat dekat, qarib itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi setelah kita belajar, dapat ilmu, kita ingin mengamalkannya dengan berbuat baik. Tidak pernah ada ilmu agama ngajar nyolong, nggak pernah tuh. Ngajar korupsi, nggak pernah. Semuanya adalah ngajar kepada kebaikan, berbuat baik kepada orang, baik hablu minallahnya maupun hablu minannas. Kita lanjutkan. Walau kila aidon, dan jikalau dikatakan juga, ya belugu bimujarrodil iman, seseorang dapat mencapai ke surga dengan hanya semata-mata beriman. Karena Allah bilang ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Minggu yang lalu pernah kita bahas tentang sendi-sendi bahwa agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi ke haji ke Baitullah. Hanya cukup itu sajakah?
tapi tanpa diamalkan. Kita tahu saya beriman, iya, Allah itu kepada orang Islam. Nah, cuman permasalahannya kulna na'am lakin mata yablughu. Kami Imam Ghazali mengatakan, iya benar. Akan tetapi kapan, berapa lama waktunya ia dapat mencapainya kepada surganya Allah itu? Ketika kita sudah mati, masuk dalam kubur, tanpa amalan yang banyak, padahal kita punya ilmunya, maka sangat panjang perjalanannya. Maka perlu adanya kiat-kiat bagi diri ini untuk menjalankan termasuk pada kelompok-kelompok yang disayang dan diberikan rahmat oleh Allah ketika kita sudah ada di dalam alam yang baqo nanti, yaitu bekal di atas dunia ini. Wa kam min aqobatin kathudin yaqta'uha ila ayyatila, dan berapa banyak tanjakan yang terjal yang ia dapat menempuh tanjakan itu untuk sampai ke sana. Seperti di dalam surat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajat. Kita tahu nih ayat ini, ya toh? Kita tahu, tetapi maknanya apa? Bahwa Allah akan mengangkat derajat sebahagian orang yang beriman. Kamu sudah beriman, iya, kamu sudah melaksanakan syahadatain. Rukun iman kamu kerjakan, rukun Islam kamu kerjakan. Hanya itu toh. Ingat kelanjutan ayat itu. Utul ilman darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Nah, derajatnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sanadnya dekat sekali dengan Rasulullah, yang menuliskan dan memberikan keterangan bahwa lebih kurang 700 darajat. Bayangin, tiap-tiap derajatnya, satu derajat ke derajat kedua, ini sampai 700 nih. Satu derajat ke derajat kedua itu bernilai 500 tahun perjalanan. Masya Allah ya bagi penuntut ilmu. Maka benar dikatakan bahwa di luar ilmu dan ibadah adalah batil, akan membuat kita terlupa dari jalan-jalan yang cepat menuju kepada surga. Fa'awwalu tilkal aqobati aqobatul iman. Adapun yang paling pertama di antara tanjakan-tanjakan itu adalah tanjakan iman. Wa annahu hal yaslamu min salabil imani amla, dan bahwasanya apakah ia dapat selamat dari tercerabut imannya ataukah tidak. Terkadang tanjakan iman kita di atas dunia ini mendapatkan godaan dari syaitan musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dibuat diri ini tergesa-gesa untuk menilai, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah menyuruh, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat kepadamu. Dan jangan kamu ingkar akan diriku. Ingkar supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Coba orang pernah datang kepada seorang psikiatri atau dokter mengeluhkan, saya tidak bisa tidur, saya cemas. Kenapa? Runut. Saya punya rumah kontrakan 5, yang 1 belum dibayar, nauzubillah, yang 4 kalah dengan yang 1. Hal ini menandakan bahwa dirinya tergesa-gesa sehingga
merasakan bahwa nikmat Allah itu menjadi hilang karena satu. Nggak boleh berpikir seperti itu. Sehingga hal ini bisa mencederai imannya karena lantaran tidak bersyukur atau berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Contoh, diberikan musibah. Musibah dalam bentuk apapun. Apakah dari sisi perniagaan usahanya rugi, kemudian dia berkata tanpa dia sadari, Allah, kenapa kau beri ini? Atau ketika kita punya anak, tiba-tiba anak sakit meninggal dunia, Allah, kau tidak adil padaku. Aku sudah sholat tiap malam, tetapi kau kenapa ambil anakku? Ingat, hal ini mencederai iman dia. Dia tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wasala hal yakuna khaiban muflisa, dan apabila ia telah sampai, apakah ia menjadi sebagai orang yang kecewa lagi bangkrut? Ternyata amalku tertolak. Aku sholat, begitu dibawa pahala sholat oleh para malaikat, kemudian sama Allah disuruh dikembalikan kepada diriku dengan alasan kembalikan pada dirinya. Kata Allah, aku tidak butuh, cari kepada orang yang kau maksud. Apa penyebabnya? Karena di dalam melaksanakan amalan itu termasuk dikotori oleh syirik kecil, yaitu riya. Maka rusaklah ini. Karena ingin disebut soleh, karena ingin disebut hebat, karena ingin disebut orang berilmu, dan lain sebagainya. Betapa celakanya. Wa qala al-Hasanul Basri yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yaumal qiyamah. Dan telah berkata Imam Al-Hasan Basri, Allah Ta'ala akan berfirman kepada para hambanya pada hari kiamat, udkhulu ya ibadil jannah birahmati waqtasimuha bi'a'malikum. Masuklah kalian hai para hambaku ke surga dengan rahmatku, dan kalian bagi-bagilah surga sesuai dengan amal-amal ibadah kalian. Ada yang gara-gara suka bersedekah masuk melalui pintu sedekah. Ada yang gara-gara berpuasa Ramadan dan berpuasa sunnah, ahli puasa ibadah masuk. Ada yang ahli zikir masuk. Dibagi-bagi berdasarkan amalan itu. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajra. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan mendapatkan ganjaran pahala itu, digolongkan kepada satu golongan-golongan itu. Jadi orang apal terhadap ilmu, tahu hukum puasa, tahu hukum sedekah, tahu hukum waris, tahu hukum tentang bagaimana beribadah, hablum minan nas wa hablum minallah, tetapi tidak diamalkan. Bagaikan punduk merindukan bulan. Kau ingin digolongkan kepada satu golongan itu, tidak mungkin anakku. Ini kata Imam Ghazali. Tidak mungkin tanpa beramal. Ilmu tanpa amal sia-sia. Begitu sebaliknya, amal tanpa ilmu akan tertolak pahala. Tanjakan pertama adalah ilmu, setelah itu kau amalkan. Sekarang sama ilmu paling hebat apa? Yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita baca ini.
Baca Quran, tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kebut-kebutan sampai 10 kali tamat, tapi nggak tahu isinya apa dan tidak mengamalkannya. Berharap bahwa dia mendapatkan ganjaran dan pahala. Coba pikir sama kita. Maka kita disuruh baca secara tartil, baca dan pelajari. Setelah itu resapi, setelah itu kau berpikir untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu jauh lebih utama bagi dirimu dibandingkan kamu membaca saja, karena tanpa membawa bekas apapun. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallahi ta'ala sab'ina sanatan. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki dari kaum Bani Israel. Ia telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun tak berhenti. Fa'aradallahu ta'ala ayyajalluhu alal malaikah. Lalu Allah Ta'ala hendak menjelaskan posisi orang itu kepada para malaikat. Fa'arsalallahu ilaihi malaka yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihi dukhulul jannah. Lalu Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu untuk memberitahu orang itu bahwa dirinya disertai dengan ibadahnya itu tidak layak dirinya untuk memasuki surga. Padahal 70 tahun nih ibadah ini itu dan lain sebagainya. Falamma balaghahu qala al-abidu. Lalu tatkala telah sampai berita itu kepadanya, maka ahli ibadah itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadati fayambagi lana an na'budahu. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sudah sepatutnya bagi diri kita untuk beribadah kepadanya semata. Itu jawaban dia. Artinya apapun saya hanya ibadah. Falamma raja'al malaku qal ilahi anta a'lamu bima qala. Lalu tatkala malaikat itu kembali, maka ia berkata, wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang telah ia katakan. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Lalu Allah berfirman, jika demikian ia tidak akan berpaling dari beribadah kepadaku, maka aku pun disertai sifat maha dermawanku, aku tidak akan berpaling dari dirinya. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Kalian saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku sungguh telah memberi ampunan kepadanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah satu pembelajaran bahwa dengan beramal ibadah, yang paling penting ibadah itu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sebaik-baik niat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
karena Allah semata. Ini ibadah mengharap surga. Coba, bukan karena Allah. Bagaimana mungkin si pandir nan lemah, penuh dengan dosa ini mengharapkan surga, tetapi tidak mengharapkan ridho? Bagaimana mungkin? Ridho nomor satu, ridho kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung amal perbuatannya. Jadi artinya kita disuruh apa nih? Sibuklah kalian melihat diri sendiri, jangan sibuk lihat orang lain. Sibuk melihat orang lain itu nggak ada gunanya. Coba pikir sama kita baik-baik ya kalimat ini. Hitunglah dirimu. Apakah pantas bagi dirimu yang banyak dosa mengatakan bahwa aku telah beramal yang hebat, dengan setinggi-tingginya amalan, kemudian aku menganggap bahwa aku akan selamat? Tidak seperti itu. Banyak tipuan yang syirik, yang halus, yang bisa menyebabkan dirimu tergelincir pada kecelakaan yang membinasakan. Maka yang harus dilakukan seorang makhluk adalah jangan sampai diriku gajah di depan mata terlihat, tetapi gajah di depan mata tak terlihat, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan kalian timbanglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian ditimbang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, siapa saja yang menyangka bahwa ia dengan tanpa usaha keras beramal ibadah ia dapat sampai kepada Allah, maka ia adalah seorang penghayal. Tuh, lihat di sini. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini bulan Ramadan nih, cukup itukah tanpa diamalkan? Tidak. Harus berupaya keras untuk beramal ibadah. Peperangan paling berat adalah diri sendiri. Contoh, tadi dalam surat Al-Lail, Imam, wa amman bagilla wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bagi orang-orang yang bakhil, pelit, duit taruh di hati, ini punyaku, berat, mau nyumbang, udah ngeluarin kantong kanan, ada kantong keropak datang jalan, pas dilihat melek, tadinya merem, dia meremnya merem wirid, begitu ninggal mau dimasukin ninggal 100.000 masukin deh, ambil yang 1.000 perak masukin, berat. Coba pikir tuh sama kita baik-baik, berat. Maka yang harus dilakukan setelah kita sadar dengan belajar ini adalah bebaskan dari rasa memiliki sesuatu, supaya kita mudah di dalam berinfak. Karena semua itu adalah milik Allah, bukan? Milik Allah semuanya. Kita tidak mempunyai, itu hanyalah titipan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian hati ini menyadari mudah untuk beramal. Wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Dan siapa saja
yang menyangka bahwa ia dengan mengerahkan usaha keras beramal ibadah ia dapat sampai kepada Allah, maka ia adalah orang yang mencukupi keyakinannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berat memang dalam beramal ibadah itu. Untuk sholat saja saya sudah jelaskan, Allahu Akbar. Begitu kita melek matanya, di depan ada pakai kaos, pilihlah Suwarno. Aduh, ente husu deui. Usaha untuk khusyuk. Karena antara lain di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dijelaskan tentang 7 kriteria orang-orang mukmin. Antara lain adalah yang sholatnya khusyuk. Khusyuk aja susah. Betul ibu-ibu? Hese. Lagi Allahu Akbar. Ingat, aduh, kayak masak naon buka puasanya, mie glosor. Totonya begitu sudah ruku masih berdiri begini. Begitu udah mau itidal, sujud, baru geningan udah kelewatan ya. Seperti itu. Itu tuh digogoda terus. Sebelum sholat, males ya Allah. Maka usaha keras. Karena memerangi diri sendiri dan memerangi setan untuk sampai kepada tujuan itu. Lantas bagi yang tidak ngaji, yang ngejedok di imam, nggak pernah ngapa-ngapain, kerjaannya ngomong sana ngomong sini, mau mengharapkan pahala, sementara yang sudah ibadah saja susah. Maka jangan kita digolongkan pada si pandir nan lemah. Jangan. Kita mengharapkan ridho Allah, pertolongan Allah yang tak henti-hentinya di dalam perjalanan hidup kita. Sekarang dari sini, sekarang nih detik ini nih, sampai ke depan kita mati, waktu kita hanya itu. Kita nggak tahu matinya kapan. Isi tuh, terus saja. Dengan tekad untuk beramal soleh, mengamalkan segala ilmu yang didapat. Wa qala al-Hasanu rahimahullahu ta'ala talabul jannati bila amalin dzambum minadz dzunubi. Dan telah berkata Imam Al-Hasan rahimahullah ta'ala, menuntut surga dengan tanpa beramal adalah satu dosa di antara berbagai dosa. Tuh, lihat. Berangan-angan saja. Wa qala, dan beliau Imam Al-Hasan berkata, alamatul haqiqati tarku mulahizatil amali la tarkul amali. Ciri-ciri kesejatian itu adalah tidak melirik atau tidak memperhatikan amal ibadah. Bukan berarti tidak beramal ibadah. Ibadah aja. Kumaha wae, pokoknya saya ibadah. Karena aku disuruh semata-mata untuk ibadah, seperti kisah tadi. Dengan ini mudah-mudahan Allah menolong badan ini, jiwa ini, semua sel-sel tubuh ini untuk digerakkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan dirinya dan ia beraktivitas untuk sesuatu kehidupan setelah kematian. Artinya ad-dunya mazru'atul akhirat yang kemarin kita jelaskan. Kita ini beramal semata-mata untuk akhirat. Semua buah daripada itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ahmaqu manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Sedangkan orang yang dungu
adalah orang yang menuruti nafsunya dan ia berangan-angan kepada Allah Ta'ala meraih rahmatnya dengan suatu angan-angan. Tuh, dibilang dulu sama Nabi. Dosa, ngikutin nafsu. Begitu puasa, ibadah puasa wajib nih, udah jam 12 siang. Aus ya Allah. Tinggal di kiri kanan. Tak ayah Haji Yusuf. Tak ayah Ustaz Baban, tak ayah Sasaha. Nah, ambil air minum di masjid kan. Minum glek. Mau seperti itu menuruti hawa nafsu, bagaikan orang dungu kamu mengharapkan ridho Allah. Kamu membatalkan sesuatu dengan perbuatan dosamu itu. Jadi kita perlu bertanya, berapa banyak malam-malam yang kita hidupkan di bulan Ramadan ini? Malam-malam itu untuk mengulang-ulang ilmu, membaca ilmu, membaca, menghayati Quran, menghayati semua, dan mengkaji berbagai kitab. Dan kamu larang atas dirimu untuk tidur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak melakukan apa-apa. Habis buka puasa, sholat tarawih, selesai, pulang, sudah. Tidur, subuh, bangun lagi. Malam, kesempatan besar kita hilangkan begitu saja untuk beramal. La a'lamu ma kana al-ba'itsu fih. Aku tidak tahu apa hal yang mendorong dalam melakukan hal-hal itu. In kana naila aradid dunya wa jadba khutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahah alal aqrani wal amthali. Jika hal pendorong itu setelah kita usaha kerja keras, belajar, baca kitab, menuntut ilmu untuk meraih materi duniawi dan menarik harta benda duniawi dan menghasilkan berbagai kedudukan duniawi agar dianggap sebagai orang pandai, sebagai ulama, sebagai orang yang soleh, dan kewibawaan di antara para rekan-rekan dan kawan-kawan sebaya, agar engkau dibilang orang yang soleh, padahal si pandir yang salah dan tertipu. Nauzubillah min dzalik. Fawailul laka thumma wailul laka, maka celakalah bagimu, kemudian celakalah untukmu. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syariatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan jika tujuanmu dalam melakukan hal-hal itu guna menghidupkan syariat Nabi, syiar semata-mata mencari keridhaan Allah, menegakkan buhul kalimatullah wa tahdzibal akhlaqika wa kasrun nafsil ammarati bisu'i, dan guna memperbaiki akhlakmu. Aduh, begitu baca, banyak sekali. Terutama kajian kita Minhajul Abidin, itu halus untuk hati. Aduh, ini serius sekali. Aku bisa tertipu. Aku kira aku sudah melakukan kebaikan, padahal ternyata aku tertipu. Tahu kalau begini aku nggak boleh. Aku harus meluruskan segala sesuatu yang bengkok pada diriku, terutama niatku, dan guna mematahkan nafsu yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Fatuba laka thumma tuba laka, maka keberuntunganlah bagimu, kemudian keberuntunganlah untukmu. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, dan sungguh benarlah orang yang mengucapkan syair, zahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i' wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Meleknya
tidak tidurnya, berbagai mata untuk selain zatmu adalah suatu kesia-siaan. Dan tangisan berbagai mata untuk selain kehilangan kesempatan beribadah kepadamu adalah suatu kesalahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat meleknya kita, susahnya kita belajar, itu niatnya. Kalau kita niat dengan niat-niat duniawi, hanya sebatas duniawi itu yang didapat. Tapi kalau niatnya karena Allah ridho kepada kita, insya Allah bukan suatu kesia-siaan. Ayuhal walad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai anakku, hiduplah terserah maumu, karena sesungguhnya kamu adalah seorang jenazah yang bakalan mati. Hidup sesukamu, berbuat sesukamu, berbuat sesuka dengan duitmu, berbuat sesuka dengan badanmu, melakukan zina, melakukan dosa semaumu, berkuasa, berbuat zalim. Tapi ingat, kamu adalah calon jenazah yang bakalan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa atau siapa saja, terserah maumu, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Mencintai istri setengah mati sampai istrinya ada opat, kurang lagi nambah deui jadi 8. Sok mangga silakan, tapi semua itu akan terpisah denganmu. Kamu beli mobil, kamu lap setiap hari sampai mangkile, begitu silakan. Tapi nanti kamu mati gak bakalan dibawa. Silakan olehmu mencintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan berbuatlah dengan sesuatu kegiatan apa saja, terserah keinginanmu, karena sesungguhnya kamu akan dibalas dengan sebabnya. Semua akan dihisab. Masya Allah ya, nasihat bagi para penuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sungguh sesuatu dari kata-kata bijak dari Imamul Ghazali ini, ada dari hadis, ada dari Quran, ada dari buah pikir kebijakan sebagai hukamanya, sebagai orang ahli hikmah dan tasawufnya. Itu akan membuat hati kita menjadi tajam untuk memilih jalan kebenaran. Jadi jangan lupakan ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus hati-hati bahwa segala tindak tanduk kita setelah mendapatkan ilmu, amalkan dengan perjuangan. Karena jangan lengah dari setan dan jangan lengah dari nafsu. Karena sesungguhnya itu akan membuat diri kita tergelincir dari amalan yang sudah baik. Contoh, ngomongin orang, bergibah. Si anu begini. Oh iya benar ya, begitu. Oh begitu, begini. Cut aja terus. Ingat, akan tercerabut makrifat pahala yang ada di dirimu, bisa tercerabut dan pindah kepada orang yang kau bicarakan. Hati-hati. Makanya jaga, jangan sampai tercerabut makrifat yang sudah diusahakan dengan sekuat tenaga, itu tercerabut gara-gara kita suka bergibah. Benci kita sama dia, gak usah diomongin, diem. Karena nanti kita masuk kepada bab pencacat di dalam ibadah. Antara lain adalah hal seperti itu.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minadwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.